Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum konversi energi listrik modul 2, yaitu pembangkit daya termoelektrik. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, memahami prinsip kerja pembangkitan energi listrik generator termoelektrik. Yang kedua, memahami pengaruh perbandingan panas terhadap tegangan yang dihasilkan. Berikut adalah struktur dari generator termoelektrik. Generator termoelektrik terbuat dari bahan semikonduktor atau yang biasa disebut dengan solid state technology. Struktur dari generator termoelektrik ada dua tipe, yaitu tipe P dan tipe N. Tipe P adalah struktur generator termoelektrik yang kekurangan elektron, dan tipe N adalah struktur generator termoelektrik yang kelebihan elektron. Gambar pertama menunjukkan generator termoelektrik atau Peltier. Peltier mempunyai dua sisi, yaitu sisi pendingin dan sisi panas. Pada sisi pendingin diberi kode berupa huruf dan angka. Sisi pendingin digunakan untuk menyerap panas. Sisi pendingin memberikan efek pendinginan atau pembekuan. Sisi panas digunakan untuk menghasilkan panas dan membuang panas. Jika ada dua buah lempeng yang berbeda suhu, maka arus listrik akan mengalir di dalam lempeng tersebut. Yang kedua yaitu gambar generator termoelektrik yang ada di laboratorium konversi energi listrik. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat simulasi praktikum pembangkit daya termoelektrik. Ini kita akan melakukan percobaan mengkonversi energi panas menjadi energi listrik dengan menggunakan termoelektrik generator atau yang biasa disebut Peltier. Jadi inilah Peltier yang saya maksud. Dapat Anda temukan di toko elektronik terdekat seharga 50 ribuan. Jadi inilah Peltier ini. Jadi kita akan mengkonversi energi panas menjadi energi listrik menggunakan alat ini. Ketika alat ini diberi panas pada salah satu sisinya, maka dia akan menghasilkan energi listrik. Oke, langsung saja kita lakukan percobaannya. Alat yang kita butuhkan di sini ada air panas, lalu ada air dingin, dan di sini ada multimeter untuk mengukur arus dan tegangan yang dihasilkan. Oke, langsung saja dibantu oleh teman saya. Kita tutup air panas, lalu letakkan Peltier di atas penutup. Seperti ini. Nah, ketika dihubungkan dengan multimeter, maka akan terbentuk arus pada pembacaan multimeter, yaitu di sini 0,3. Kita lihat 0,3. Dan pada sisi atas Peltier ini kita tambahkan air dingin. Dan di atasnya kita berikan air dingin. Dan pembacaan pada multimeter dia akan bertambah, yaitu 17,3. Lalu kita coba pindahkan untuk tegangan. Kita coba pindahkan ke tegangan. Nah, maka muncul tegangan. Artinya Peltier ini kita bisa gunakan sebagai pembangkitan energi listrik untuk mensuplai daya rendah. Dan Peltier ini juga bisa diberikan tegangan maksimum 14 volt. Dan Peltier ini akan menghasilkan energi panas dan energi dingin. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur percobaan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama modul praktikum sebagai panduan praktikum. Yang kedua multimeter digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan.
Yang ketiga, termometer, digunakan untuk mengukur suhu. Yang keempat, pemanas. Yang kelima, pendingin atau peltier. Percobaan pertama yaitu pengukuran dengan rangkaian seri tanpa beban. Rangkaian disusun secara seri seperti gambar. Peltier yang telah tersusun seri disusun rapat agar tidak terjadi arus bocor. Keluaran dari peltier dihubungkan dengan voltmeter untuk mengukur tegangan. Panaskan air menggunakan heater. Ulangi percobaan untuk mengukur suhu panas, suhu dingin, tegangan dengan variasi waktu yang berbeda. Yang kedua, pengukuran dengan rangkaian seri dengan beban. Untuk prosedur percobaannya hampir sama dengan pengukuran rangkaian seri tanpa beban. Akan tetapi, pada keluaran peltier dihubungkan dengan voltmeter untuk mengukur tegangan, kemudian voltmeter diserikan dengan beban variasi untuk mengukur arus. Ukur suhu panas, suhu dingin, tegangan, dan arus dengan tahanan yang berbeda. Yang ketiga, pengukuran dengan rangkaian paralel tanpa beban. Rangkaian disusun secara paralel seperti gambar. Kemudian peltier yang telah tersusun secara paralel disusun rapat agar tidak terjadi arus bocor. Keluaran dari peltier dihubungkan dengan voltmeter untuk mengukur tegangan. Panaskan air menggunakan heater. Kemudian percobaan diulangi untuk mengukur suhu panas, TH, suhu dingin, TC, tegangan dengan variasi waktu yang berbeda. Yang terakhir atau yang keempat, pengukuran dengan rangkaian paralel dengan beban. Untuk prosedur percobaannya hampir sama dengan rangkaian paralel tanpa beban. Akan tetapi pada keluaran peltier dihubungkan dengan voltmeter untuk mengukur tegangan. Kemudian voltmeter diserikan dengan beban variasi untuk mengukur arus. Suhu panas TH, suhu dingin TC, tegangan dan arus diukur dengan tahanan yang berbeda. Berikut adalah data hasil percobaan rangkaian seri tanpa beban dan data hasil percobaan rangkaian paralel tanpa beban. Semakin besar waktu yang divariasikan, maka suhu panas, suhu dingin, dan tegangan akan berpengaruh juga nilainya. Berikut adalah data hasil percobaan rangkaian seri dengan beban dan data hasil percobaan rangkaian paralel dengan beban. Beban atau tahanan sangat mempengaruhi nilai tegangan dan arus, terutama untuk nilai arus. Baiklah, sekian penjelasan praktikum kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.